Selamat pagi adik-adik, shalom. Wah ini kok kelihatannya masih kurang semangat nih ya. Iya nih kita ini masih bangun tidur, jadi itu masih lemas, masih ngantuk gitu, ya kan? Coba aku mau sapa lagi. Shalom, selamat pagi. Itu semangat. Nah kita tuh udah lama banget ya nggak ketemu, udah setahun ya kita nggak ketemu. Sedih aku sebenarnya rasanya, tapi nggak masalah ya, nggak masalah lah. Karena kan kita masih bisa buat mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan lewat online. Nah, kira-kira adik-adik yang di rumah masih pada inget aku nggak nih? Coba, masih pada inget nggak nih? Wah, itu ada yang jawab. Pinter, hebat. Nama aku Kak Deta, 100. Nah, aku di sini nggak sendirian nih, aku di sini ditemani sama cowok-cowok ganteng. Wah, siapa nih? Yuk kita kenalan dulu. Nah, yang pertama kita mau kenalan sama yang pemain kajon. Kira-kira namanya siapa nih? Aku Vanu. Oh, namanya Kak Vanu adik-adik. Jadi besok kalau ketemu di jalan disapa ya, hai Kak Vanu. Halo. Gitu. Oke? Oke. Selanjutnya kita mau kenalan lagi sama yang main gitar. Kira-kira namanya siapa nih? Matius. Oh, namanya Kak Matius adik-adik. Nah, besok kalau ketemu Kak Deta, ketemu Kak Vanu atau Kak Matius di jalan, disapa ya. Oke? Oke. Nah, adik-adik, ini kan pasti masih pada lemes-lemes ya kan? Nah, gimana kita berdiri aja, kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan biar semangat, oke? Kita mau ajak papa, mau ajak mama, mau ajak nenek, kakek, semuanya yang ada di rumah buat bangkit berdiri dan mengangkat satu pujian, ku menang, ku menang. Sambil tepuk tangan, gerakannya ikut 3 Deta. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini kelihatannya masih kurang semangat. Nih aku tuh lihat adik-adik tuh masih pada loyo, geraknya cuma gini gitu aja, nggak yang energi gitu. Nah, kita mau mengangkat satu pujian lagi biar lebih semangat, oke? Kita akan mengangkat satu pujian tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Bunda selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Bentar. Ini masih kurang semangat lagi nih adik-adik. Kita mau apa namanya? Lebih semangat lagi, oke? Kita mau mengangkat satu pujian ini sekali lagi, oke? Oke. Yuk.
udah pada keringat semua nih, keluar keringatnya nih ya, udah pada semangat. Oke, ini saking semangatnya sampai lupa buat berdoa ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita berdoa, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, kita mau berdoa dulu. Coba gimana? Sikap berdoa yang baik itu gimana sih? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah menjagai tidur kami hari ini sampai kami bisa bangun Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau memulai sekolah minggu ini. Biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang melindungi dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, dari tadi itu kan kita tuh menyanyi lagu Ku Menang sama lagu Tanda Paku. Nah, kira-kira kita tuh memperingati hari apa sih? Coba, aku mau tanya tuh. Bentar, kita mau lihat dulu. Siapa yang tahu tuh? Oh, itu ada yang jawab. Memperingati Paskah. Betul. Nah, kira-kira Paskah itu apa sih? Coba, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Nggak ada? Oh ya udah. Oke, aku mau jelasin. Jadi Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi besok kalau adik-adik ditanya hari Paskah itu apa sih gitu, nanti tinggal dijawab. Hari Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kira-kira di sini adik-adik udah pada siap buat mendengarkan firman Tuhan belum nih? Coba aku mau ngeceknya pakai itu, angkat tangan, oke? Jadi nanti kalau aku tanya, siapa yang siap buat mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya, oke? Oke. Siapa di sini yang siap buat mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Wah, banyak banget nih yang udah siap. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau mengangkat pujian dulu, oke? Kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu, oke? Oke, yuk sikap berdoa yang baik gimana? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa, tidak usah ditirukan. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah menjagai kami Tuhan dari tidur kami sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan pembicara kami supaya bisa menyampaikan firman-Mu dan bisa menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kira-kira adik-adik pada penasaran nggak nih sama pembicaranya hari ini? Jadi aku mau kasih clue. Pembicara hari ini tuh cantik banget. Itu loh. Kalian tahu istrinya Om Dodi nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Ya, betul tuh. Tante Ani namanya. Kita mau panggil dulu, oke? 1, 2, 3. Tante Ani. Tante Ani. Wah, Tante Ani di sini adik-adik. Halo. Halo. Kak Deta. Iya, betul. Halo Mas Matius, Kak Manu. Iya. Mas, Kak yang betul gimana ya? Panggil Kak aja. Oh, Kak Matius. Iya. Ini Mbak Deta nih. Iya. Tante Ani mau tanya ya, tante atau ibu ya, terserah ya mau. Iya, terserah aja. Pernah lihat kalung mutiara enggak? Kalau kalung mutiara sih pernah. Apa yang kayak gini? Oh, bener nggak sih, Bu? Yang ini ya? Iya. Wah, yang Bu Ani pakai ini bukan bukan mutiara. mutiara. Kalau ini, aduh mahal sekali. Nggak kuat ini beli, ini cuma tiruan aja. Nah, ini hari ini Ibu akan cerita ya, atau Tante Ani akan cerita tentang mutiara ya. Mau Oke, dengar? Siap, mau. Oke, duduk dulu ya. Iya. Nah, sama seperti adik-adik yang ada di rumah saat hari ini ya, pagi hari ini. Selamat pagi, tetap semangat ya sekolah minggu online. Meskipun nggak ketemu sama teman-teman, tapi hari ini adik-adik tetap harus semangat mendengarkan firman Tuhan. Tadi seperti yang Ibu cerita sama Kak Deta ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu akan cerita tentang asal-usul mutiara. Nah, coba dilihat ini ya. Itu adalah kalung mutiara anak-anak. Bagus kan? Harganya mahal sekali. Ya, harganya mahal, sering dipakai oleh ibu-ibu yang para tante-tante, mbak-mbak ya yang suka dengan perhiasan. Perhiasan ini mahal sekali. Nah, asalnya dari mana ya? Dengarkan ceritanya Ibu pagi hari ini. Nah, ceritanya seperti ini. Anak-anak pada suatu ketika di dasar laut, siapa yang pernah snorkeling ayo menyelam ke dasar laut. Nah, kalau anak-anak pernah snorkeling atau berenang di bawah dasar laut seperti itu ya. Ada ikan-ikan, lalu ada kerang. Nah, ceritanya di dasar laut itu ada sekelompok anak-anak kerang yang sedang bermain. Namanya anak-anak pasti senang bermain, nah, seperti kamu kan? Kamu pasti suka bermain. Anak kerang ini juga seperti itu. Lalu mereka sedang bermain pasir laut. Mereka bermain dengan senang, lari ke sana, lari ke sini, gitu ya ceritanya. Mereka pergi ke sana, pergi ke sini. Lalu tiba-tiba salah seekor anak kerang itu menangis. Tolong aku teman-teman, tolong aku, tolong, gitu. Lalu teman-temannya mendengar, hei, lihat, teman kita ada yang menangis. Yuk, kita ke sana yuk. Dicari. Siapa yang menangis itu? Lalu mereka cepat-cepat mencari dan menemukan anak kerang ini. Tolong aku. Lalu temannya bertanya ini kepada si anak kerang, kenapa kamu menangis? Kelihatannya di tubuhku ada kemasukan pasir laut. Aku sangat kesakitan, tolong bantu aku mengeluarkan pasir laut ini. Begitu. Lalu si temannya ini bertanya, aduh, aku tidak bisa membantumu. Maaf, aku nggak bisa. Mungkin ibumu bisa membantumu. Lebih baik kamu pulang ke rumah sekarang yuk. Aku antar supaya ibumu membantumu untuk mengeluarkan pasir itu. Lalu si anak kerang ini pulang ke rumahnya dengan masih menangis. Ibu tolong aku, badanku sakit sekali.
ibu, gitu. Pernah enggak adik-adik nangis seperti itu ya? Mama tolong, nih tanganku terluka. Pasti pernah ya seperti itu ya. Nah, si anak kerang ini juga menangis teriak-teriak. Lalu ibunya yang sedang di dalam ya tiba-tiba keluar dengan terburu-buru. Ada apa? Ada apa nak? Ada apa? Kenapa? Ibu, tubuhku kemasukan pasir. Tolong bantu aku, keluarkan aku. Begitu. Lalu ibunya ini bingung. Nak, kita kan tidak punya tangan ini. Bagaimana cara ibu membantumu? Tuhan menciptakan kita nggak pakai tangan, nggak memiliki tangan. Bagaimana ibu membantu mengeluarkan pasir? Ibu, lalu bagaimana? Begitu. Nah, ketika kamu nanti merasa sakit di tubuhmu, kita punya lendir. Ya, keluarkan lendir itu, maka rasa sakit itu akan hilang. Begitu kata ibu itu. Lalu si anak kerang ini ketika menangis, lalu dia menuruti nasihat ibunya. Dengarkan, ayo, coba. Lalu dia mengeluarkan lendir itu dan rasa sakit itu berkurang. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Setiap kali anak kerang ini kesakitan, lalu dia ingat, iya, ibu berkata nih, kalau aku harus mengeluarkan lendirnya, meskipun dengan menangis, gitu dia mengeluarkan lendirnya. Lalu anak-anak sampai di suatu ketika di dalam tubuh kerang itu muncullah sebungkah, ya, sebuah bulatan yang itu sangat indah sekali. Itulah yang disebut mutiara. Ternyata anak-anak, setelah merasakan kesakitan di sekian waktu, sakit, menangis, lalu akhirnya keluar sebuah mutiara yang sangat indah. Bagus bukan? Itulah mutiara yang tadi awal-awal ibu tunjukkan. Nah, anak-anak, seringkali ya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang setia mendengarkan firman Tuhan, seringkali kita itu seperti pasir tadi. Ya, kita sering seperti pasir. Kita melukai atau kita itu menyakiti Tuhan. Pernah enggak ya adik-adik seperti gambar ini? Kita menyakiti Tuhan dengan berkata, mamahnya bertanya, siapa nih yang mecahin nih vas bunga ini? Lalu dia bilang, bukan aku, kucing. Siapa nih yang makan makanan nih? Ini kan makanan buat papa. Bukan aku, kakak. Padahal dia yang makan. Ayo, siapa yang pernah bohong? Bukan aku loh. Bukan aku nggak pernah gitu, Bu. Aku nggak pernah seperti itu. Seperti anak itu aku nggak pernah bohong. Oke, sekarang yang kedua. Pernah nggak seperti ini? Bertengkar sama teman, bertengkar sama kakak, bertengkar sama adik. Pernah ndak? Ayo. Oh, nggak pernah, aku nggak pernah mukul kok. Iya, tapi ngomong dengan keras. Kamu itu ya, marah-marahin adiknya, marah-marahin kakaknya siapa? Ayo, pernah seperti itu. Aku juga enggak kok, Bu. Aku nggak pernah seperti itu. Aku kan baik sama adik. Aku kan baik, nggak pernah aku marah-marah, nggak pernah aku tengkar. Aku nggak pernah. Tapi coba yang berikut ini. Pernah enggak adik-adik seperti ini? Ayo sekolah minggu dulu. Lihat nih. Ayo sekolah minggu. Tarman, filmnya bagus. Kan sekolah minggunya online. Nanti kan bisa. Atau, ayo
yuk berdoa. Udah ngantuk, nggak mau berdoa karena sudah ngantuk kalau mau tidur. Atau tiba-tiba karena lapar sekali lupa berdoa waktu mau makan. Atau malam waktu sakit, yuk sini berdoa, lupa berdoa. Atau siapa yang pernah seperti ini? Mamanya bilang, baca Alkitab dulu, yuk sini baca Alkitab. Mama bosen tiap hari suruh baca Alkitab terus. Aduh, kayak orang tua aja tiap baca Alkitab. Emangnya nggak ada yang baca lain selain Alkitab? Nah, siapa yang seperti ini? Disuruh baca Alkitab sulit, disuruh berdoa nanti, disuruh sekolah minggu online nanti dulu. Ayo siapa? Atau kita bisa menyakiti hati Tuhan dengan seperti ini. Mengambil sesuatu. Aku nggak pernah nyuri. Aku itu papa mama kan kadang kasih aku uang tanpa aku mencuri. Tapi anak-anak, kalian mengambil milik orang lain tanpa permisi itu juga pencuri loh. Ya. Atau nggak pernah Bu, aku nggak pernah mencuri nih. Yang berikutnya seperti ini, merebut mainannya. Nggak boleh kamu, ini mainanku, nggak boleh. Nah, atau perbuatan yang lain. Banyak sekali perbuatan adik-adik yang membuat kita itu menyakiti hati Tuhan. Membuat Tuhan itu sedih, membuat Tuhan itu sangat, aduh anakku ini gimana. Tetapi kita bisa menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kita. Tetapi Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Tuhan itu lembut, sabar. Kalau mama ya, misalnya aku tuh mama, anak ini gitu ya, tak apain ya gitu. Tapi Tuhan itu sayang dan sabar sama kita adik-adik. Tuhan itu sayang dan sabar meskipun kita itu berbuat dosa. Saking Tuhan itu sayangnya kepada kita, sampai Tuhan itu mau datang ke dunia ini dan memikul salib, mati di salib untuk kita. Kalau anak-anak baca di kitab Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini maksudnya apa? Karena Tuhan itu mengasihi itu apa ya? Mengasihi itu sayang, cinta, love. Karena Tuhan itu cinta sama kamu. Tuhan itu cinta sama kamu. Tuhan itu cinta sama kamu. Meskipun kamu nakal, harusnya kan dihukum kalau nakal nih ya. Kalau anak nakal kan dihukum. Tetapi karena Tuhan itu sayang sama kamu, kamu yang harusnya dihukum. Tetapi Tuhan tidak pengen kamu dihukum. Sekarang ibu tanya coba. Kalau kakak kamu itu melakukan kesalahan, ya, lalu kakak kamu itu dihukum sama mama ya, dihukum sama mama. Berdiri di pojok 30 menit, ya berdiri, disuruh berdiri begini 30 menit. Kamu mau enggak gantiin hukumannya kakakmu itu tadi? Kamu gantiin berdiri 30 menit padahal kamu enggak salah. Belum tentu mau kan? Atau kamu melakukan kesalahan, lalu mamimu bilang, sini ya, tak cubit kamu karena kamu salah nih, dipukul nih tangannya. Terus kamu bilang sama, Mah, jangan pukul kakak, pukul aku aja. Jangan pukul kakak, pukul aku aja. Mau seperti itu? Belum tentu kita mau. Tetapi Tuhan Yesus itu sangatnya panjang sekali ya, sayang sama kamu, sama kamu juga sama ibu.
Tuhan Yesus sangat sayang sekali. Sampai Tuhan Yesus itu mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia mau mati di kayu salib, ya. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Tangannya itu dipaku di kayu salib. Lalu dia memakai mahkota duri. Ya tadi lagunya, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu cinta loh sama kamu. Tuhan itu sangat sayang sama kamu. Kalau tadi cerita ada yang tidak mau menggantikan hukuman orang lain, tapi Tuhan mau menggantikan hukuman yang seharusnya untuk kita. Meskipun kita tadi menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan cinta sama kamu. Tuhan rela tangannya dipaku di kayu salib. Tuhan rela kepalanya memakai mahkota duri. Wong kamu aja kena duri sedikit, sakit, sakit. Sama seperti si kerang tadi ya, nangis. Tapi ini Tuhan pakai mahkota duri. Bayangkan. Dan tidak hanya itu, kakinya juga dipaku. Lalu perutnya kena ditombak, keluar darahnya. Berdarah-darah Tuhan. Karena Tuhan cinta sama kamu adik-adik. Nah, Tuhan cinta sama kamu dan Tuhan menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Ya. Tuhan mati di kayu salib pada hari yang ketiga. Kemarin kita sudah memperingati hari Jumat Agung. Jumat Agung itu adalah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi apa Tuhan Yesus mati saja? Tidak. Pada hari yang ketiga, Tuhan bangkit. Dari antara orang mati, Tuhan bangkit. Dan Dia naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kamu, bagi ibu. Oh, adik-adik, sungguh Tuhan itu bangkit, Tuhan itu sayang, Tuhan itu mati. Karena apa? Karena Tuhan itu menganggap kita itu berharga. Menganggap kita itu mahal. Ya, menganggap kita itu penting. Adik-adik itu berharga loh bagi Tuhan. Kalau enggak, ngapain Tuhan repot-repot? Nah, ya sudahlah kamu mati dihukum, ya sudahlah kamu sana. Tetapi Tuhan menganggap kalian itu berharga. Sampai akhirnya Tuhan itu mati di kayu salib. Nah, sekarang kita sudah menerima hidup kekal itu, ya. Kita sudah percaya kepada kalau Tuhan Yesus itu mati untuk kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Adik-adik juga, ya, percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apakah terus kita hidupnya seenak-enaknya begitu? Ya, seperti tadi kita tetap menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan merasa sakit. Ya bohong, ya tetap bohong deh, nggak apa-apa, kan nggak ketahuan, Tuhan nggak lihat kan. Nih Tuhan nggak ada nih, mana Tuhan nggak lihat nih. Nah, aku nyontek juga nggak apa-apa, kan mama sekarang kan online, gurunya nggak ngerti. Aku nyontek-nyontek kan gurunya nggak ngerti. Aku ngerjainnya lihat catatan kan juga nggak ngerti. Atau aku rebutan mainan. Nah, seperti itukah? Tidak, anak-anak. Tuhan, ya, tidak adik-adik ya, Tuhan menganggap hidupmu berharga. Maka kalau kamu, Tuhan sudah menganggap hidupmu berharga, kamu harus berterima kasih kepada Tuhan, adik-adik. Caranya terima kasih gimana ya? Hiduplah dengan tidak melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan.
namanya bertobat. Bertobat itu begini loh. Misal ya, ini nih, ibu nih jalan nih ke sana nih. Deng 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 deng. Kalau bertobat itu ini ya, ini mencuri, berbohong, nyontek. Kalau bertobat itu balik ke sana, berubah 180 derajat. Jadi jalannya pertama ke sana, baliklah. Kalau pertama suka bohong, ya, karena Tuhan menganggap hidupmu berharga, kita ingin membalas kebaikan Tuhan, ya jangan berbohong lagi. Hadapnya ke sana, tidak berbohong lagi. Kalau pertama itu kita nakal, suka berebut mainan, berbalik. Ya, berbalik. Tidak berbohong lagi, tidak merebut mainan lagi. Kalau pertama sukanya itu bertengkar, ya tidak bertengkar lagi. Itu namanya bertobat, ya. Bertobat, tidak melakukan hal-hal itu lagi. Menyesali dan tidak melakukan hal-hal itu lagi. Bisa adik-adik? Bisa enggak? Kalau dulu malas-malasan sekolah minggu, berarti sekarang tidak boleh malas-malasan sekolah minggu lagi. Kalau dulu malas-malasan berdoa, nah ini nanti tidak boleh malas-malasan berdoa. Kenapa? Karena Tuhan mengasihimu, Tuhan sayang kamu. Oke adik-adik, hari Paskah ini, tahun ini kita akan berjanji kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji, aku mau jadi anak yang mengasihi Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh sekolah minggu. Aku mau nabung uangku untuk aku memberi persembahan. Nanti aku mau titip mama persembahannya kalau mama ke gereja. Aku sekarang mau jadi anak yang rajin, gak usah disuruh-suruh. Aku akan berdoa dan membaca Alkitab. Aku sekarang mau jadi anak yang rajin. Aku akan membantu orang tua tanpa disuruh-suruh. Bisa? Coba adik-adik sekarang buat satu janji ya, dan terus dilakukan selama 1 tahun ini. Begitu anak-anak, adik-adik ya, adik-adik dan anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini. Nah, ingat ya, Tuhan mengasihimu, Tuhan sayang kamu, sampai Tuhan mau mati di kayu salib untuk kamu. Kita akan berdoa bersama-sama ya, untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan yang mengasihi kami yang seringkali berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan. Tetapi Engkau menganggap kami ini berharga, sehingga Tuhan mau mati bagi kami. Tuhan tolong kami supaya kami hidup lebih baik lagi, hidup mengasihi Tuhan, tidak melakukan dosa-dosa kami lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi dengan Ibu di lain kesempatan ya. Nah, ini udah selesai nih. Sorry ya, nggak bisa sampai selesai karena ada acara lain. Siap. Tak tinggal ya. Oh ya adik-adik, kita mau ngucapin terima kasih dulu yuk ke Tante Ani. 1, 2, 3. Terima kasih Tante Ani. Sama-sama Kak Deta, Kak Panu, Kak Matius. Juga sama-sama adik-adik. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Duluan ya. Dadah, terima kasih. Ya. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus tuh sangat mengasihi kalian. Tapi kalian jangan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus sedih. Oke? Oke, pinter semuanya. Nah, kita mau persembahan. Nah, besok adik-adik kalau mau persembahan bisa banget nih dititipin ke orang tua. Mama, papa, aku mau titip persembahan ini. Gitu, oke? Oke, kita mau menyanyikan Bawa Persembahanmu sambil tepuk tangan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah
Tuhan Yesus. Nah, sekolah minggu hari ini udah selesai adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau berdoa lagi, oke? Sikapnya yang benar gimana coba? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah mengajarkan kami banyak hal. Biarlah apa yang tadi difirmankan oleh Tante Ani bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mengakhiri sekolah minggu hari ini. Biarlah Engkau yang menjaga kami, biarlah Engkau yang melindungi kami Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, ini karena sudah selesai ya sekolah minggunya ya. Tapi jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih. Kita masih bisa ketemu lagi di live streaming sekolah minggu GKJ Joy Diningrat minggu besok. Oke? Oke. Nah, aku mau pesen nih sama adik-adik, jangan lupa buat selalu cuci tangan, pakai masker. Terus kalau pergi, kalau udah pulang tuh ya langsung mandi. Oke? Pinter semuanya. Nah, kita mau mengangkat satu pujian, ku menang, ku menang.